Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Amea. Baik, kita kali ini akan membahas analisa umur piutang. Bagaimana cara kita untuk mengetahui umur dan nilai dari piutang yang tidak tertagih? Baik, pada pembahasan kali ini saya sudah menyiapkan satu soal yaitu PT Arsilin. PT Arsilin per 31 Desember 2021, akun piutang dagang menunjukkan saldo 152 juta rupiah dan akun penyisihan kerugian piutang kredit sebesar Rp1.250.000. Menurut catatan saldo piutang dagang tersebut terdiri atas yang pertama piutang yang belum jatuh tempo sejumlah Rp95 juta. Yang kedua piutang yang lewat tanggal jatuh tempo sejumlah Rp57.500.000. Selanjutnya, kita dapat melihat di sini saya sudah menyiapkan daftar piutang yang lewat jatuh tempo. Tabelnya seperti yang ditampilkan di layar. Di sini sudah ada debiturnya dengan 8 perusahaan dan juga ada jumlah piutang yang lewat jatuh tempo sebesar Rp57.500.000 dan ada tanggal jatuh tempo atau disebut juga tanggal transaksinya. Sudah disediakan semuanya ya. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya nih, PT Arsilin menetapkan presentasi taksiran kerugian piutang sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat ada persen-persenan. Nah, itulah taksiran atau presentasi kerugian piutang yang sudah ditetapkan oleh PT Arsilin, di mana belum jatuh tempo sebesar 2%, lewat jatuh tempo 1-30 hari, persentase kerugiannya sebesar 5%, lewat jatuh tempo 31-60 hari, persentase kerugiannya 10%, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai 20% dan 30%. Selanjutnya, berdasarkan data ini, kita diminta membuat daftar analisis piutang per 31 Desember 2021. Selanjutnya, di sini saya sudah menyediakan estimasi umur piutang. Saya sediakan tabel dengan debitur dan saldo piutang. Nanti teman-teman, saldo piutang ini kita isi ya dengan besarnya saldo piutang pada keterangan soal tadi di atas. Dan yang belum jatuh tempo, seperti keterangan di atas tadi, sebesar Rp57.500.000. Selanjutnya, kita isi teman-teman persentase kerugian piutang. Sebetulnya saya sudah mengisi pada tabel di atas ini, tapi ada beberapa tabel juga yang model tabelnya persentasenya di bawah ya teman-teman. Baik, kita isi dulu ya. Di sini belum jatuh tempo sebesar 2%. Selesai. Dan 1-30 hari persentase kerugiannya sebesar 5%. Lalu 31 hari sampai 60 hari persentase kerugiannya sebesar 10%. Dan seterusnya mengikuti persentase yang di atas ya. Sampai 30%. Selanjutnya sekarang adalah bagaimana cara kita untuk menentukan umur piutangnya. Teman-teman, di sini saya sudah menyediakan satu tabel hari per bulannya. Nah, gunanya tabel ini adalah untuk mengingatkan kita jumlah hari per bulannya. Contoh di sini Januari ada 31 hari, Februari ada 28 hari untuk menentukan umur piutang. Memudahkan kita membuat tabel kalender seperti ini.
Pertama, langsung dari PT Bromohau. Pertama sekali, kita lihat jatuh temponya kapan pada PT Bromohau. Pada keterangan adalah 10 November 2021. Maka 10 November di sini dalam satu bulan November kan ada 30 hari. Kita tulis di sini 30 hari selama bulan November diambil tanggal jatuh temponya yaitu 10 November. Lalu ditambahkan teman-teman dengan jumlah hari di bulan berikutnya dan berikutnya. Karena di sini bulan November berikutnya adalah Desember, kita lihat ada berapa hari dalam bulan Desember, yaitu 31 hari. Berarti ditambah 31 hari. Lalu kita hitung. 30 diambil 10 adalah 20. 20 hari ditambah 31 adalah 51 hari. Kita mendapatkan umur piutangnya dari PT Bromohau ternyata adalah 51 hari. Maka PT Bromohau termasuk dalam kategori 30 sampai 60 hari di mana persentase kerugiannya sebesar 10%. Langsung kita tulis dalam tabel jumlah saldo yang ada di atas pada PT Bromohau yaitu sebesar 8 juta rupiah. Kita tulis di sini 8 juta rupiah. Seterusnya yang kedua adalah PT Kyung Buana. Di sini dia tanggal jatuh temponya 15 Desember. Jumlah hari pada Desember seperti yang kita ketahui pada tabel kalender adalah 31 hari. Diambil tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 15 Desember. Nah, berarti di sini otomatis ya tidak ada lagi tambahan hari karena setelah Desember tidak ada bulan kemudian karena sudah habis dalam 1 tahun. Di sini 31 diambil 15 adalah 16 hari. Setelah kita mendapatkan hasil umur piutangnya, maka PT Kyung Buana ini termasuk dalam kategori 1 sampai 30 hari di mana persentase kerugiannya sebesar 5%. Berarti jumlah dari piutangnya kita tulis pada kolom 6 juta rupiah. Seterusnya yang ketiga adalah PT Henta. Kita lihat di sini tanggal jatuh temponya dia 5 Oktober. Pada bulan Oktober ada 31 hari. 31 hari diambil tanggal jatuh temponya yaitu 5 Oktober ditambah hari pada bulan-bulan berikutnya ada November dan Desember yaitu 30 ditambah 31 sama dengan, mari kita hitung teman-teman, 31 diambil 5 adalah 26, 26 ditambah 30 adalah 56, 56 ditambah 31 ada 87. Setelah kita mendapatkan hasil umur piutangnya, maka PT Henta ini termasuk dalam kategori 61 sampai 90 hari.
Kita tulis di kolom besaran saldo piutangnya 7.500.000. Seterusnya yang keempat adalah PT Gaduh Sari, di mana tanggal jatuh temponya adalah 10 Oktober. 10 Oktober dalam satu bulan ada 31 hari. Diambil tanggal jatuh temponya yaitu 10 Oktober ditambah bulan-bulan berikutnya. Ada November dan Desember. Kita hitung. 31 diambil 10 adalah 21, 21 ditambah 30 adalah 51, ditambah 31 adalah 82. 82 hari. Maka PT Gaduh Sari ini termasuk ke dalam kategori 61 sampai 90 hari. Nah, saldonya adalah 12 juta. Oh, ada kesalahan ya teman-teman. Saya salah menaruh nominal pada PT Henta. Harusnya di tabel yang sebelah sini bersama dengan PT Gaduh Sari. Baik, sudah diperbaiki. Seterusnya yang kelima ada PT Konichiwa, di mana tanggal jatuh temponya adalah 4 September. Maka dalam bulan September ada 30 hari. 30 diambil tanggal jatuh temponya yaitu 4 September ditambah dengan bulan-bulan berikutnya ada Oktober, November, dan Desember. Lalu kita hitung. Ada 118 hari. Maka di sini PT Konichiwa termasuk ke dalam kategori 90 sampai 180 hari. Di mana persentasenya ada 30%, kita tulis besaran saldo piutangnya sebesar 4 juta rupiah. Seterusnya yang keenam adalah PT Jaya Prambanan, di mana tanggal jatuh temponya adalah 25 Oktober, di mana dalam bulan Oktober ada 31 hari. Diambil 25 Oktober ditambah bulan-bulan berikutnya November dan Desember. Lalu kita jumlahkan. Maka ada 67 hari. Maka PT Jaya Prambanan termasuk ke dalam kategori 60 sampai 90 hari. Kita tulis pada kolomnya 5 juta rupiah. PT Chance. Di sini tanggal jatuh temponya adalah 5 Desember. Pada bulan Desember ada 31 hari. Diambil 5 secara otomatis, tidak ada bulan berikutnya, maka langsung kita hitung ada 26 hari.
Maka PT Chance termasuk ke dalam kategori 1-30 hari. Kita tulis besaran saldo piutangnya sebesar 6 juta rupiah. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah dari PT Shanclay, di mana tanggal jatuh temponya adalah 9 Desember. 31 diambil 9, secara otomatis tidak ada penambahan lagi, maka hasilnya adalah 22 hari. Maka PT Shanclay termasuk ke dalam kategori 1-30 hari. Kita tulis pada kolom besar saldo piutang 9 juta rupiah. Sip ya. Nah, setelah ini kita menjumlahkan berapa saldo piutang dalam kategori 1-30 hari dan seterusnya. Setelah menjumlahkan, seterusnya di mana penyisihan jumlah piutang tertagih itu 1-30 hari adalah berapa teman-teman? 21 juta rupiah. Seterusnya 31-60 hari adalah 8 juta rupiah. Seterusnya, kita kalikan dengan persentase kerugian piutang, di mana belum jatuh tempo adalah 2%, itu atas permintaan perusahaan ya. Maka 2% dari Rp57.500.000 adalah Rp1.150.000. Inilah total dari penyisihan piutang tidak tertagih. Dari semua ini kita tinggal menambahkan Rp1.150.000 ditambah Rp1.050.000 ditambah Rp800.000 ditambah Rp4.900.000 ditambah Rp1.200.000, maka hasilnya adalah Rp9.100.000. Baik, inilah teman-teman daftar analisis piutang per 31 Desember 2021. Semoga dapat dipahami. Untuk kita semua, mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya harap masukan dari kalian untuk membuat saya lebih baik. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.